Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Kita bertemu lagi dalam acara Sapaan Rohani GKJ Cakraningrat. Namun sebelum kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita masing-masing di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih anugerah-Mu, pemeliharaanmu atas hidup kami, sehingga kami bisa bersama-sama belajar firman-Mu. Oleh karena itu, buka hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti dengan benar tentang firman-Mu. Dan ketika kami sudah mengerti dalam pikiran kami, ajar kami Tuhan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada hari ini terambil dari Injil Yohanes 6. Injil Yohanes 6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-35. Namun akan saya baca ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27 saja. Yang demikian firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada Sapaan Rohani hari ini kami beri tema hidup baik berdasarkan iman. Iman kepada Tuhan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia untuk dapat menjalani hidupnya dengan baik, dengan benar dan bermakna. Karena begitu sangat pentingnya iman, sehingga Tuhan Yesus berfirman di dalam Matius 17 ayat 20b mengatakan demikian. "Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Jadi kekuatan iman itu sangat-sangatlah begitu besar. Dan hal ini sudah terbukti kebenarannya. Contohnya di dalam Perjanjian Lama itu, ketika Musa memimpin bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Mereka dikejar-kejar oleh tentara-tentara Fir'aun yang begitu gagah perkasa, menggunakan senjata yang komplit. Sedangkan bangsa Israel itu sudah sampai di lautan, di tepi lautan, di belakang bangsa Israel ini ada tentara-tentara Fir'aun yang gagah perkasa, dan di depan bangsa Israel ini ada lautan yang begitu luas. Tidak bisa lari lagi. Namun Musa yakin dan percaya pasti akan ada pertolongan dari Tuhan. Itu yang diyakini oleh Musa. Lalu dengan iman seperti itu, Musa mengangkat tongkatnya, maka lautan pun terbelah menjadi dua. Dan bangsa Israel ini dapat menyeberangi lautan tersebut, dan mereka dapat selamat dari kejaran tentara Fir'aun. Ini di dalam Perjanjian Lama. Lalu di dalam Perjanjian Baru, Demikian pula iman dapat membuat manusia bertahan saat sedang menderita. Karena Tuhan menjadikannya tetap punya pengharapan. Ini di dalam Perjanjian Baru, kisah perempuan yang telah 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Sudah berobat ke sana kemari, menghabiskan harta bendanya, namun tidak kunjung sembuh. Namun ketika
perempuan ini mendengar berita bahwa Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan, wanita ini, perempuan ini mulai bertumbuh imannya dan ia mempunyai pengharapan baru. Perempuan ini mempunyai keyakinan yang sangat besar akan kuasa Tuhan Yesus. Walaupun untuk mendekat Tuhan Yesus itu bukan perkara yang mudah. Karena Tuhan Yesus dikerumuni oleh orang-orang banyak. Namun perempuan ini yakin ketika dia memegang jubah Yesus saja, maka dia akan beroleh kesembuhan. Itu yang diyakini oleh perempuan tersebut. Dan akhirnya perempuan tersebut berhasil memegang jubah Tuhan Yesus. Dan kesembuhan itu benar-benar dirasakan oleh perempuan tersebut. Ini contoh di Perjanjian Baru. Dan ini salah satu bukti betapa besar kekuatan dari iman tersebut. Setelah kita mengetahui betapa besar kekuatan iman, lalu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini? Dalam bacaan kita, Tuhan Yesus menyampaikan kepada orang banyak yang mengikutinya tentang apa yang harus kita perbuat. Setelah peristiwa mujizat Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang laki-laki dengan hanya 5 roti dan 2 ikan, keesokan harinya orang-orang banyak mencari dia. Namun orang-orang tersebut tidak menemukannya di situ. Lalu mereka mencari Tuhan Yesus dan mereka bertemu di Kapernaum. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus di Kapernaum, mereka semuanya heran. Kenapa tiba-tiba Tuhan Yesus bisa sampai di Kapernaum? Kapan perginya? Tidak ada yang tahu. Kemudian mereka menanyakan hal tersebut kepada Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Tuhan Yesus mengetahui tujuan mereka mencari Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus memberikan jawaban demikian di ayat yang ke-26 tadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan menjadi kenyang. Jadi mereka semua ini mencari Tuhan Yesus bukan karena tujuan rohani, tetapi terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Dalam kaitannya hal itu, Tuhan Yesus sangat menyayangkan kedegilan hati mereka yang tidak tanggap akan maksud tanda-tanda mujizat yang telah dikerjakannya. Memberi makan 5.000 orang laki-laki itu belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dengan hanya 5 roti dan 2 ikan, bahkan sampai sisa 12 bakul, itu merupakan tanda keilahiannya, merupakan tanda kemahakuasaannya dalam hal pemenuhan kebutuhan jasmani. Mestinya hal ini ketika mereka melihat tanda-tanda seperti itu, semestinya mereka ini menyadari bahwa ada hal yang lebih utama daripada mencari pemenuhan kebutuhan jasmani saja, yaitu kebutuhan akan makanan rohani dari surga yang mendatangkan keselamatan. Itulah yang tidak mereka sadari. Mereka semua pada waktu itu terjebak pada hal-hal yang sifatnya jasmani belaka. Dan hal ini yang menjadikan mereka ingin menjadikan Tuhan Yesus itu menjadi raja atas mereka. Namun Tuhan Yesus menjawab demikian. Di ayat yang ke-27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan oleh Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah
dengan meterainya. Perkataan yang disampaikan Tuhan Yesus ini mengingatkan mereka mengenai apa yang mestinya mereka kerjakan, sekaligus menggugah kesadaran rohani mereka mengenai hal yang lebih utama yang mestinya mereka kerjakan, yaitu bekerja bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai hidup yang kekal. Hal ini bukan berarti bekerja untuk kebutuhan jasmani itu tidak penting, tetapi yang paling utama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada banyak cara orang ini mencari rezeki. Ada banyak orang mencari cara untuk mendapatkan nafkah. Namun sebagai orang percaya, kita harus mencari nafkah, kita harus mencari rezeki di jalan yang benar, di jalan Tuhan. Dan jangan lupa kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara mau berbagi dengan sesama. Berbagi tidak menjadikan kita miskin. Berbagi justru akan mendatangkan berkat kepada kehidupan kita semakin lebih baik. Saya kira inilah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita lakukan bersama-sama. Ketika kita mau, maka Tuhan sendiri yang akan memampukan kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati.